Smartphone murah dapat Android Lollipop? Ah, bercanda kali. Tapi smartphone ini berhasil membuktikannya. Nggak percaya? Lihat aja. Oke, yang pertama kita mulai pada lock screen-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini lock screen-nya sangat mirip sekali dengan smartphone Xiaomi. Cara membuka lock screen-nya sendiri seperti pada Android pada umumnya dengan cara swipe ke atas, seperti ini. Nah, terlihat user interface-nya ini mirip sekali dengan Lenovo Vibe Shoot yang merupakan flagship dari smartphone Lenovo. Bisa kita lihat di sini. Nah, notification-nya mirip sekali dengan stok Android pada Google Nexus ataupun Android One. Namun pada notification toggle-nya sedikit berbeda karena susunannya berurutan seperti ini. Nah, apakah smartphone ini memiliki kekurangan pada sistem interface-nya? Tentu saja iya. Pertama, pada Android KitKat kita bisa menemukan widget cuaca. Namun, pada Android Lollipop ini kita tidak bisa menemukan widget cuaca tersebut. Di sini hanya bisa menampilkan widget jam, tanggal, serta waktu alarm. Selain itu, pada pengaturan layarnya kita hanya diberikan sedikit opsi. Di sini hanya terdapat efek transisi, tata letak, penggulingan wallpaper, dan satu fitur unik yaitu goyangkan untuk mengatur aplikasi. Yang sayangnya fitur ini tidak dapat saya gunakan karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa. Oke, kita masuk ke tema. Nah, di sini kita diberikan 6 pilihan tema, yaitu yang pertama Mirage, Pulse, Colorful, Simple, Mirage lagi, dan Sunny. Nah, meskipun kita diberikan banyak pilihan tema, tetapi kita tidak dapat mendownload tema secara online seperti pada Android Lollipop di Lenovo A7000. Pada Lenovo A6000 Plus yang sudah terinstall Android Lollipop ini ada beberapa tambahan fitur baru. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu untuk mengaktifkan center. Ini cukup membantu sekali pada saat keadaan gelap maupun ketika mati lampu, contohnya. Kita juga bisa menyetingnya ke mode SOS, jadi lampunya bisa berkedip-kedip seperti ini. Kita matikan. Kemudian ada menu Lenovo Companion yang di sini kita bisa berkonsultasi kepada Service Center Lenovo. Di sini ada menu solusi, diagnostik, pembaruan, serta video. Kemudian kita beralih ke settings. Nah, di sini ada beberapa pengaturan tambahan yang muncul setelah update Lollipop ini. Yang pertama, ada menu aktifkan 4G. Nah, jadi kita bisa setting apakah 4G bisa diaktifkan ataupun tidak. Jadi kita bisa mematikan fitur 4G ketika kita berada pada daerah yang belum menerima jangkauan 4G. Contohnya pada di Kabupaten Banyuwangi ini. Kemudian pada baterai. Nah, di sini kita bisa menemukan penghemat baterai yang biasa muncul pada Android Lollipop. Nah, ketika kita aktifkan, maka akan berubah seperti ini. Bagian notifikasi akan berubah berwarna merah seperti ini. Saya nonaktifkan. Nah, kemudian pada keamanan kita periksa. Gembok layarnya di sini sayangnya harus mengalami pemangkasan fitur. Yang pertama
yaitu fitur Face Unlock yang sayangnya harus absen pada Android Lollipop ini. Tetapi menu-menu yang lainnya masih dipertahankan. Kemudian ada pengaturan baru di sini, yaitu auto on off. Kita bisa mengatur jadwal kapan smartphone kita mati ataupun smartphone kita bisa aktif kembali. Kita lihat pada opsi pengembang. Nah, pada Android KitKat dulu, opsi yang ditambahkan pada opsi pengembang sangat sedikit. Tetapi pada Android Lollipop ini kita bisa menemukan banyak opsi. Beberapa tambahan seperti pada mode debugging USB, lalu mode pengalihan wireless LAN, dan lain-lain. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke video. Nah, di sini saya akan menunjukkan fitur yang cukup keren pada smartphone ini. Bisa dilihat, ketika kita merotasikan layar seperti ini, biasanya hanya berfungsi ketika kita merotasikannya ke kanan atau ke kiri. Tetapi saat ini, ketika kita membaliknya seperti ini, rotasinya akan berfungsi seperti ini. Nah, pada sektor kamera, di sini ada beberapa tambahan fitur. Yang pertama yaitu mode efek yang sebelumnya tidak terdapat pada versi yang Android KitKat. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan efek. Yang pertama normal, lalu mono seperti black and white. Ada sepia, menghasilkan foto dengan warna orange. Lalu negatif seperti ini, dan yang lainnya bisa kita lihat sendiri. Nah, kemudian kita coba kita alihkan ke mode kamera kembali. Kemudian kita buka pengaturan. Nah, di sini ada tambahan, yaitu kita bisa mengambil gambar dengan kontrol suara. Ini. Kemudian pada setelan video, sayangnya pada setelan video ini durasinya hanya dibatasi maksimal 30 menit. Tetapi mode Electronic Image Stabilizer tetap ada, dan mode fokusnya hanya terbatas pada CIF, tidak ada mode fokus makro seperti pada Android KitKat. Kemudian ukuran gambarnya kita hanya bisa mengatur rasio, tidak bisa mengatur resolusi gambar. Kita hanya bisa mengatur rasionya seperti ini, 4:3 dan 16:9. Kemudian pengaturan white balance. Di sini ada banyak sekali seperti pada versi sebelumnya. Lalu ada mode adegan, ada tindakan, malam, otomatis, terbenam, dan lainnya. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian pengaturan ISO masih dipertahankan pada versi ini. Ada beberapa pilihan ISO. Yang pertama ISO 100, ISO 200, dan yang paling tinggi yaitu ISO 1600. Nah, kita coba mode pengukuran. Di sini pilihannya tetap seperti versi KitKat terlebih dahulu. Ada metering rata-rata dan pengukuran bobot tengah pilihannya. Nah, di sini yang sedikit berbeda yaitu ada tombol untuk merekam video di sebelah tombol shutter kamera. Yang sebelumnya kita harus membuka menu terlebih dahulu untuk mengaktifkan mode video. Nah, kita coba. Ini dia, kita merekam video.
kita stop. Kemudian kita coba menjepret menggunakan kamera belakang. Kemudian kita coba kamera depan. Oh ya, sedikit ketinggalan. Pada kamera belakang ini masih didukung mode HDR seperti sebelumnya. Tetapi konsekuensinya ketika kita mengaktifkan mode HDR, maka kita tidak bisa mengaktifkan lampu flash. Kita coba kamera depan. Masih sama seperti versi sebelumnya, kualitasnya tetap bagus di resolusi 2 megapiksel. Namun di sini pengaturannya hanya ada dua, yaitu yang pertama ada aspek ratio dan photo mirror. Tidak ada pilihan mode beautify seperti smartphone lainnya. Ya, di sini saya akan mencoba performanya pada sektor gaming terutama. Di sini saya akan mencoba salah satu game yaitu Earn Today yang memiliki grafis yang cukup baik. Baik, kita coba. Loadingnya cukup cepat, tidak seperti game lain. Kita coba. Jadi Earn Today ini sebetulnya merupakan game yang tergolong baru di Play Store dan saya baru saja mencoba. Ternyata performanya cukup bagus dengan grafik yang memuaskan dan jalan lancar di Lenovo A6000 Plus yang sudah ber-OS Android Lollipop. Bisa dilihat performanya sendiri cukup baik dalam menjalankan game. Bagaimana untuk multitasking? Baik, kita mencoba membuka beberapa aplikasi. Kita coba. Cukup cepat, sangat snappy sekali performanya. Kita lihat di sini ada beberapa aplikasi yang kita jalankan sebelumnya dan performanya masih lancar-lancar saja. Perpindahan antar aplikasi cukup baik. Kita coba. Sangat baik sekali. Kita tutup semua.
Bisa kita lihat pada pemutar musiknya sendiri mengalami perombakan besar-besaran dan material desain begitu terasa di sini. Saya akan kasih coba lagu terbaru ini, lagu dari ya artis favorit saya. Bisa dilihat dengan instrumen yang cukup terlihat. Kalau menurut saya musikalitasnya ini masih bagus, namun semburannya kurang begitu kuat seperti ketika pada Android KitKat dulu. Namun instrumen yang tidak terlihat pada smartphone lain bisa terdengar di smartphone ini. Selain itu, pemutar musiknya bisa menampilkan lirik jika tersedia file SRT dan bisa menampilkan equalizer seperti ini. Maksud saya visualizer. Kita review pengaturannya. Ada beberapa pengaturan, namun ketika saya masuk ke fitur setelan, di sini hanya ada 3 opsi saja. Yang pertama, kita bisa menampilkan atau menonaktifkan visualisasi musik seperti yang kayak equalizer tadi. Lalu kita bisa menampilkan lirik lagu ataupun tidak, dan menghapus cache atau gambar album semua gambar. Di sini saya tidak menemukan pilihan untuk mengatur Dolby yang pada versi sebelumnya muncul di menu setelan. Sayangnya kita harus keluar dari musik player terlebih dahulu untuk mengatur efek pada Dolby. Nah, ini dia Dolby-nya. Bicara soal daya tahan baterai, di versi Android Lollipop ini sepertinya smartphone ini mengalami penurunan ketahanan baterai. Pasalnya ketika saya gunakan, daya tahan baterainya cepat sekali berkurang. Dalam keadaan koneksi WiFi yang nyala terus-menerus dan juga gaming HD sedikit. Dan bisa dilihat di sini, inilah performanya. Kini baterainya tersisa 41%. Tadi saya cas terakhir pukul sekitar 10:40 dan kini pada jam 18:54 baterainya tersisa 41%. Kita lihat screen on time-nya. Tetapi di sini menunjukkan screen on time-nya masih cukup bagus. Sekitar 3 jaman di sini tertera. Jadi overall di sisi baterai sedikit mengalami penurunan.